Selamat datang di You Business, tempat di mana para pengusaha membagikan perjalanan bisnis yang inspiratif, diulas langsung dari pelaku usahanya. Dan di You Business episode kali ini kita sudah bersama dengan seorang pengusaha muda. Dan ini dia langsung kita bersama dengan Kak Indah Permatasari. Halo. Hai Kak Indah, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kita juga senang banget hari ini Kak Indah udah main ke studio kita untuk sharing-sharing. Dan by the way Kak Indah ini adalah owner dari @partyshop.tnj. Nah boleh nggak nih Kak, sebelumnya diceritain dulu Partyshop.tnj ini toko apa sih, usaha apa sih? Oh iya. Jadi kami ini Partyshop.tnj ini awalnya bergerak di dekorasi dan menjual perintilan-perintilan seperti balon, banner, dan pokoknya untuk acara-acara ulang tahun, bridal shower, tasyakuran, apa aja bisa. Pokoknya balon di toko kami lumayan lengkap untuk pilihan-pilihannya. Oke, gitu. jadi kalau party shop itu artinya dekorasi, lalu juga ada papan bunga ya Kak? Iya benar, itu di Instagramnya kita buat party florist, itu ada papan bunga akrilik, terus kita ada juga buat bucket, dan di event-event Natal, hari-hari besar gitu, Natal, Imlek sama Idul Fitri itu kita ngejual hampers sama parcel. Oke, banyak ya Kak, Iya. lumayan ya yang dijual Party Shop TNJ ini. Tapi penasaran nih Kak, Party Shop TNJ ini kabarnya udah bergerak sejak 2017, tapi Kakak Jenny masih muda. Ini gimana ceritanya seorang yang sangat muda ini membangun Party Shop TNJ? Nah, awalnya itu tanpa disengaja sebenarnya. Ada momen partner saya ulang tahun, jadi saya ngedekorin seperti itu. Terus inilah customer pertama saya ya, kalau saudara saya ngeliat tuh hasil dekornya bagus, jadi dia minta dekorin juga untuk partnernya ulang tahun seperti itu.
Oke, justru jadinya nggak sengaja. Iya, nggak sengaja awalnya. Nah, masih ingat nggak itu di tahun berapa? Itu di tahun 2018 awal. Di tahun 2018. Iya, Oh. Februari. Tanggal 3. Masih ingat ya? Iya, inget dong. Ini spesial banget ya. Nah Kak, tapi itu kan awalnya nggak sengaja. Nah, di momen apa nih Kak Indah merasa bahwa bisnis ini menjanjikan nih untuk diseriusin? Nah, ini setelah hasil dekor yang pertama itu, orang tua saya, mama saya tuh kayak bilang, udah jualin aja, itu bagus, dekornya juga oke, nanti jualin dulu barang-barangnya, nanti kalau ada yang minta dekor, didekorin, seperti itu. Terus mikir-mikir juga, nggak ada salahnya nih dicoba gitu. Jadi langsung lah buat IG-nya, promosiin dulu, seperti itu. Dan dapat dukungan juga ya Kak pada saat itu. Tapi masih ingat nggak Kak, pada saat memulai itu awalnya modal Kak Indah berapa? Itu modal awal itu 5 juta buat beli perintilannya kayak balon, buat nyetokin, karena kan kita online kan di rumah, seperti itu. 5 juta dulu awalnya. Oke, Kak, itu kan awalnya dari rumah, terus juga sekarang udah sampai ada ruko ya. Iya. Ini kan luar biasa sekali perjalanannya. Ceritain dong Kak tentang perjalanan tersebut itu seperti apa? Gimana ya? Awalnya kan kita di rumah tuh sampai 2019 apa 2020 tuh kita pindah ke ruko. Kan dari 2018 awalnya kita buka, terus terima dekor, orang yang beli online juga lumayan ada tuh. Kami sama partner saya tuh nganterin ke rumah-rumahnya yang belanja-belanja. Terus bingung juga kan, apa buka toko aja ya? Karena sebelumnya ada buka stand minuman juga kan, cuman 1 tahun nggak berjalan. Jadi apa kita pindah ke kios aja ya? Pas pula di situ di Pramuka itu ada kios yang kosong kan, jadi itulah kita pindah 2 tahun di sana, baru pindah ke ruko. Sekarang di ruko udah mau OTW 3 tahun. Sekarang di ruko udah mau 3 tahun. Nah, dengan perjalanan yang benar-benar mulai dari nol, yang awalnya memang tidak disengaja, tapi pada akhirnya masih bisa nih bertahan sejauh ini. Alhamdulillah. Kira-kira menurut Kak Indah itu apa kunci dari ketahanan atau mungkin kestabilan usaha tersebut? Iya. Kita harus konsisten sih kalau usaha. Kalau misalnya sepi, rame itu udah biasa. Pasti ada momen-momen di saat usaha kita tuh lagi sepi. Jangan langsung apa ya, kayak nyerah gitu, jangan. Tetap harus usaha biar usaha ini lebih berkembang gitu. Apa yang harus kita lakuin biar lebih berkembang, seperti itu. Biasanya kita lihat referensi di luar kota seperti apa, promosiin, seperti itu sih. Nah, kalau di Party Shop TNJ sendiri itu seperti apa? Mungkin inovasi-inovasi yang terus Kak Indah dan juga partner kakak tadi kembangkan. Kita kan awalnya dekor aja tuh, makanya gimana biar selalu rame kan, income masuk, jadi kita merambat ke bucket, ke papan gitu. Kalau ada di momen-momen tertentu kita buat hamper sama parcel juga, seperti itu sih. Kalau sekarang di Tanjung Pinang yang lagi banyak banget nih Kak peminatnya itu apa? Maksudnya kayak mungkin dari bakatnya kah atau dari si papan ucapannya, itu yang mana itu yang biasanya paling laris? Paling laris itu ini papan sih, papan akrilik tuh, karena kalau event-event orang kayak ini lagi P3K ini kan, pelantikan itu orang order juga. Dekor kita juga lumayan sih, tiap bulan ada aja. Kalau boleh di-spill nih, dari awalnya 5 juta modal pertama, sekarang omsetnya udah berapa Kak? Omset kita pernah paling tinggi itu bisa 100-an kemarin, hampers parcel sih bulan Lebaran. Bisa sampai ya, 100-an Kak? Karena emang rame banget sih tahun ini, alhamdulillah. Wow, bisa sampai 100-an. Ya, itu paling gede omsetnya. Iya, paling gede. Setiap bulan emang selalu kayak gitu Kak? Enggak setiap bulan. Berarti dia naik turun ya Kak? Naik turun itu karena emang orang lagi peminatnya banyak banget kan di parcel sama hampers kita.
seperti itu. Nah Kak, tapi kan tadi yang Kakak mungkin ceritain mulai dari omset, lalu juga perjalanan yang sepertinya selalu berkembang. Pernah nggak sih Kak, Party Shop TNJ ini mungkin ada di titik bawah seperti itu? Oh, pernah di COVID kemarin. Terus gimana pada saat itu survive? Sebenarnya kemarin tuh kayak ya udahlah, mau gimana lagi nih COVID kan, tapi kita tetap toko tetap masih buka kan kemarin itu. Cuman ya jarang lah orang datang, dekor apalagi nggak ada sama sekali kan kalau pas COVID seperti itu. Cuman ya itulah, jangan nyerah, mikirnya tetap pasti cepat berlalu, pasti segera pulih lagi seperti itu. Jadi mindsetnya yang harus positif harus. Itulah, kita harus mikir ini lagi dikasih cobaan, ya udah sabar aja dulu, nanti pasti cepat berlalu juga kan COVID ini. Kemarin berapa 2 tahun ya nggak salah COVID kan? Itulah, pas COVID itu yang sepi-sepi banget. Itu sepi banget ya Kak? Banget lah, orang nggak ada buat acara kan. Terus pada saat itu Kakak survive dengan usahanya yang sekarang barang-barangnya udah ada, yang udah Kakak stok duluan, itu gimana tuh Kak? Mengalami kerugian nggak? Sebenarnya iya juga sih, karena kan kita harus nyewa, bayar uang toko gitu kan, listrik segala macem. Cuman ya udah, mau gimana lagi, pasti ada di momen-momen tertentu kita bakalan dapat kerugian, ya kan, namanya usaha seperti itu. Nah, kalau misalnya ketika mengalami kerugian, Kak, gimana Kakak menyelesaikan tentang hal itu? Aduh, gimana ya kalau mau ngomongnya tuh, bingung juga, kayak nyelesain ya itulah, kita harus punya tabungan itu kalau ada keadaan darurat kayak gini bisa kita pakai dulu, jadi kita nggak sampai gulung tikar kan. Kalau nggak ada uang sama sekali kan, kita mau bayar sewa atau apapun itu gimana, ya kan? Itulah, harus kita kalau punya usaha nggak boleh uang itu kita habiskan semua, harus ada dana daruratnya, tabungan untuk usaha itu ya, bukan tabungan untuk diri kita, tapi untuk usaha itu. Jadi kalau ada hal-hal seperti ini, kita masih bisa masih bisa menggunakan uang tersebut. Masih bisa menggunakan uang tersebut. Jadi selain untuk diri sendiri, usaha juga ternyata harus ada dana darurat. Iya benar, harus banget. Nah, kalau boleh tahu, basic Kak Indah ini sebenarnya apa? Memang orang yang berasal dari pekerja kreatif kah? Atau seperti apa Kak? Sebenarnya tuh mau dibilang kreatif nggak juga ya, tapi kayak otodidak aja gitu. Ini semuanya otodidak? Iya, semuanya kita otodidak. Jadi seiring berjalannya waktu, awal-awal pasti dekorannya ya ala kadarnya kan, tapi masih dibilang oke. Jadi seiring berjalannya waktu, kita tuh coba improve, nyobain gimana sih cara bikin nama gitu kan, gimana sih cara kita buat bikin backdrop seperti itu. Jadi seiring berjalannya waktu, alhamdulillah ilmu tuh datang sendiri. Gak pernah ngikut kayak seminar atau itu workshop? Workshop tuh kita cuman ada bucket aja sih beberapa. Kalau misalnya dekor kita nggak ada ikut. Oh, itu semuanya pure. Iya. Nah, ketika misalnya ada klien datang, terus dia mungkin ruangan ini minta di dekor. Itu inspirasinya datang dari Kak Indah atau Kak Indah masih melihat referensi orang lain tuh? Nah, kalau itu kita lihat dulu, misalnya ruangannya gede gitu kan, kadang kita bisa tahu nih apa aja yang mau didekorin. Terus kita kirim juga beberapa referensi yang pernah kita dekor ke kliennya. Tapi kadang ada klien yang ingin ada referensi sendiri gitu, jadi dia ngirim ke kita lihat, tapi kita ada sedikit perubahan, jadi nggak jiplak 100% gitu. Oke, jadi terus mengikuti itu ya Kak, perkembangan zaman juga dari dekorasi ini. Nah kemudian nih Kak, saat ini kan bisa dikatakan persaingan bisnis ini semakin ketat ya Kak Indah. Seperti apa nih Kak Indah bersaing dengan teman-teman dengan usaha yang sama, dengan kompetitor? Kalau kita tetap menjunjung tinggi ini ya, kualitasnya tetap nomor 1. Jadi alhamdulillah kita tuh punya juga sering ada klien tetap gitu. Jadi mereka balik lagi ke kita, terus kita juga promosiin di sosmed ya kan.
Jadi orang juga lihat, tahu. Pas pula kita juga ada toko, jadi pas orang datang tuh bisa tahu, oh di sini ada dekor juga loh gitu. Kita selalu menawarkan ke orang-orang yang datang ke toko. Kalau misalnya mereka bingung kan Kak, kami juga ada bisa dekor nih kalau mau ambil jasa dekorasi seperti itu. Oh, jadi mulai dari media sosial, Iya. tapi juga dari langsung mulut ke mulut ya, Iya, langsung benar. Kak Indah juga yang turun ke lapangan. Sampai sekarang kan kalau misalnya dilihat-lihat udah banyak juga ya Kak, Iya. kantor-kantor yang ternama menggunakan jasa Kak Indah. Iya benar. Kak, ini kan suatu hal yang mendekor ruangan besar. Itu biasanya Kak Indah bersama siapa? Masih sama partner atau sekarang udah punya tim? Kita ada tim juga. Kalau misalnya karyawan saya kan 2, kalau misalnya emang di departemen kekurangan kita ambil part time sih. Oke, jadi selain itu juga punya karyawan. Benar. Nah, di usia muda punya karyawan dan juga punya tim. Ini kan semuanya otodidak ya Kak? Iya. Bisnis pertama juga bukan? Iya benar. Gimana tuh Kak Indah mungkin mengatur tim-tim Kak Indah? Kita ini sih sering briefing gitu kan, kalau misalnya sebelum kita dekor tuh kita briefing dulu, ngomongin kalau dekornya tuh seperti ini, nanti kamu bagiannya yang ini, kayak seperti itu. Pernah gagal nggak kalau saat ngedekor? Kalau gagal alhamdulillah nggak pernah, tapi cobaannya ada aja. Cerita dong. Nah ini kan bagus banget ya tuh, yang tadi ditayangin tuh Kak. Kalau misalnya kayak lagi ngedekor gitu, kesulitannya apa, tantangannya apa, dan tadi yang cerita tuh apa tuh? Boleh? Nah, kalau dekor kan kita lebih spesifik ke balon ya. Nah, itu kadang ada di momen-momen tertentu kita udah ngedekorin, terus balonnya tuh gampang pecah gitu. Pecah-pecah. Jadi kita kan harus ngedekorin ulang satu, terus waktu juga kemakan banyak kan, harusnya cepat siap. Jadinya enggak. Terus kalau misalnya kita yang ada perlu nempel-nempel, entah dindingnya yang nggak bisa makan lem, seperti itu, hujan-hujan itu ada aja sih. Kalau menghadapi hal kayak gitu, nah mungkin bagi teman-teman yang kasusnya punya usaha juga ya Kak, menghadapi hal-hal tak terduga, gimana tuh cara Kak Indah dan tim menyelesaikannya? Kan tentu harus dengan pikiran yang tenang juga ya Iya, Kak, benar. Kita harus tenang, harus mikir tuh gimana nih. Kalau misalnya balon pecah, kita selalu standby bawa balon lebih sih setiap dekor agar menghindari hal-hal tersebut. Terus kalau misalnya dinding atau yang nggak bisa makan lem itu kita cobain dulu beberapa macam lem. Emang kalau nggak bisa kita informasikan ke customernya dan kita cari kayak plan B-nya gitu, pindah posisi seperti itu. Jadi kalau kita kasih pengertian juga ke customernya paham kan, jadi dia mau ngikutin apa yang kita kasih gitu. Nah Kak ini kan bidang soal pelayanan seperti apa nih yang Kak Indah tawarkan kepada para customer Kak Indah? Kita pelayanan di bidang jasa itu kan. Terus kalau dekor tuh biasanya yang budget 1 jutaan ke atas tuh kita buatin desainnya. Jadi kan itu termasuk pelayanan juga kan, kita ngasih desain biar dia ada gambaran gini loh desain yang bakalan di dekor nanti, karena dia kan pasti banyak request tuh, jadi kita masukin requestnya ke desain tersebut seperti itu. Oke, jadi itu bagian dari service yang Kak Indah Iya, kasih ke benar. customer sendiri ya Kak Iya, ya? kita desainin. Nah Kak, mungkin saat ini masih banyak anak muda yang pengen buka usaha kayak Kak Indah, tapi tuh nggak tahu mulainya dari mana. Kalau menurut dari Kak Indah seperti apa tuh? Pertama, coba kita cari-cari dulu apa sih dia tuh lebih ke arah kreatif atau memasak atau apalagi ya kalau bisnis tuh ya F&B seperti itu kan. Kalau misalnya dia ada minat di salah satu bisnis itu, coba aja dulu, jangan takut gagal gitu. Pokoknya kita nggak boleh takut gagal. Nggak boleh takut gagal. Kita coba aja dulu. Satu langkah pertama tuh penting untuk kayak langkah aja dulu kan, mencoba dulu. Kalau misalnya emang nggak cocok di situ, coba cari yang lain
seperti Oke, itu. jadi nah sekarang sudah berjalan dari 2018 bersama Party Shop TNJ. Kira-kira mau pindah bisnis nggak sih Kak? Atau pengen mengembangkan bisnis apa nih Kak? Kalau kita sih pengen kembangin lagi ya bisnis party shop kita, mungkin kalau insya Allah kalau bisa buka cabang seperti itu. Dan kalau misalnya nambah bisnis sih pasti ada kepikiran, cuman ya belum tahu. Ya, oke gitu. Jadi emang ada rencana, Iya, tapi belum pasti. tahu ya Kak. Kalau Kakak sendiri nih Kak, ngeliat Kota Tanjung Pinang hari ini dan terutama juga untuk anak muda khususnya kalau pengen memulai bisnis, kira-kira bisnis apa sih yang Kak Indah rekomendasiin? Kalau lihat-lihat dari sekarang itu kayaknya emang bisnis kopi itu ya, karena tiap hari sepertinya anak muda tuh emang butuh kopi ya. Oh, jadi Iya kan? makanan ya? Iya, F&B sekarang karena kayaknya kalau makanan tuh emang yang dibeli tiap hari ya. Kalau kayak bisnis kami ini kan yang nggak gimana ya ngomongnya, kayak per season moment gitu. Dan juga kalau tingkat kesulitannya juga nggak semua orang bisa seperti itu. Oke, jadi yang saat ini menjanjikan itu adalah bisnis F&B. Iya, Tapi F&B. balik lagi tergantung minat ya. Tadi Iya, seperti- tergantung minat juga. Kan kalau misalnya dia emang kreatif bisa bikin bucket atau bisa dekor, ya apa salahnya kalau dia mencoba kayak gitu. Nah Kak, ini terakhir nih Kak, mungkin apa yang pengen Kak Indah sampaikan kepada anak-anak muda yang hari ini pengen bangun bisnis, dan juga kalau misalnya teman-teman yang butuh jasa Kak Indah bisa hubungi kemana? Oke. Jadi teman-teman, kalau kalian mau buka bisnis itu, kalian harus percaya sama diri kalian sendiri kalau kalian itu bisa. Jadi nggak perlu takut gagal sih sebenarnya, karena kita harus mencoba. Selagi masih bisa kita mencoba tuh, kita coba aja, jangan takut gagal seperti itu. Kalau untuk bisa lihat kontak kami tuh di Instagram Party Shop dan Party Florist. Kalian bisa cek-cek, mana tahu ada minat, mau dekor, mau beli bucket, sewa papan, boleh. Oke, makasih banyak Kak Indah udah Iya. sharing-sharing cerita. Semoga obrolan kita tadi menginspirasi teman-teman biar bisa jadi pengusaha muda Iya, kayak Kak Indah dan juga amin. partner. Siap, thank you Kak Indah. Dadah. Nah, sahabat ulasan, itu tadi cerita bisnis Kak Indah, owner Party Shop TNJ. Nah, semoga ini menginspirasi sahabat yang ingin memulai usaha. Dan jangan lupa untuk sahabat ulasan yang ingin mempromosikan usaha bisa hubungi kami di nomor di bawah ini. Sampai jumpa. Bye-bye.